Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'alhu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada video yang ke-31. Kali ini saya akan membahas tentang jihad dengan judul jihad di jalan Allah atau jihad di jalan Taghut. Tidak usah berlama-lama, langsung kita mulai saja. Jihad di jalan Allah atau di jalan Taghut. Pengertian dari beberapa istilah. Karena dalam pembahasan ini ada istilah-istilah yang saya gunakan. Jadi saya memberikan penjelasan dulu tentang maksud dari istilah-istilah tersebut. Ada 5 istilah yang digunakan dalam penjelasan tentang jihad fisabilillah di jalan Allah ini, yaitu pertama jihad, yang kedua jihad fisabilillah yaitu jihad di jalan Allah, yang ketiga jihad fisabilillah Taghut, jihad di jalan Taghut, yang keempat ihsan, yang kelima sabar. Jadi perlu dijelaskan dulu jihad itu apa. Pertama jihad. Jihad adalah bersungguh-sungguh atau kerja keras. Dengan mengerahkan atau memanfaatkan kemampuan, kesempatan atau peluang, pengetahuan, sarana dan fasilitas 100%. Jadi tidak ada yang disia-siakan. Itu baru jihad. Kalau masih mampu sudah berhenti, nggak jihad. Kalau masih sempat sudah berhenti, nggak jihad. Kalau masih tahu sudah berhenti, nggak jihad. Kalau ada sarana dan fasilitasnya masih ada, nggak dipakai, nggak jihad. Ini pengertian jihad. Jadi jihad itu betul-betul bersungguh-sungguh, nggak ada yang disia-siakan. 4 hal ini itu jihad. Kemudian yang kedua jihad fisabilillah atau jihad di jalan Allah. Bersungguh-sungguh untuk kerja keras di jalan Allah, ya, bekerja atau berbuat dengan, jadi yang tadi 100% itu sebab berbuatnya adalah karena Allah perintah atau anjurkan. Tuntunan berbuat adalah ajaran Allah dan Rasulnya, jadi bukan pendapat. Kemudian yang ketiga, tujuan berbuat adalah ridha Allah, cinta Allah, rahmat Allah. Ini kaitannya dengan ikhlas. Di video saya yang terdahulu yang sudah lama sekali itu ada saya jelaskan tentang ikhlas. Jadi baru disebut jihad fisabilillah kalau sebab berbuat karena Allah, tuntunan berbuat ajaran Allah, tujuan berbuat ridha Allah. Kalau tidak begitu, namanya bukan jihad fisabilillah. Yang ketiga jihad fisabilillah Taghut. Apa sih Taghut? Taghut itu segala sesuatu yang kita jadikan tempat mengabdi selain Allah. Jadi tidak hanya dalam bentuk berwujud fisik gitu, tidak. Makanya jihad fisabilillah Taghut itu bersungguh-sungguh kerja keras di jalan selain Allah, ikuti keinginan. Karena ada ayatnya itu surat 45 ayat 43 dan 45 ayat 23. Jadi Allah sebutkan ada orang-orang yang jadikan keinginannya sebagai ilah. Para etamanita kaza ilahahu hawahu.
jadikan ilahnya, keinginannya atau hawanya sebagai ilah. Hawa dalam bahasa Arab itu bukan hawa nafsu, tapi keinginan. Bagaimana jihad fisabilillah tauhid itu? Sebab berbuatnya karena selain Allah, umumnya mengikuti keinginan atau hawa. Tuntunan berbuatnya adalah selain ajaran Allah dan Rasulnya. Tujuan berbuatnya adalah hasil duniawi. Asal salah satu di antara tiga ini ada, maka dia tidak lagi jihad fisabilillah. Gitu. Makanya ikhlas itu sangat menentukan nilai dari perbuatan kita. Yang keempat, ihsan. Ini hadisnya panjang ini. Saya ambil di kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke-48 tentang ihsan. Ini tidak usah kita baca bahasa Arabnya. Jadi kalau ada yang berminat baca, silahkan langsung ke artinya saja ya. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami Abu Hayyan At-Taimi dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berkumpul dengan para sahabat. Lalu datang Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman pada hari berbangkit. Jibril alaihissalam bertanya, apakah Islam itu? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah kamu mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu mendirikan salat, kamu tunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, tadi dengan iman itu jadi rukun iman, cuma ini tidak ada takdir. Ini menjadi rukun Islam. Jibril alaihissalam bertanya, apakah ihsan itu? Nabi SAW menjawab, kamu mengabdi kepada Allah seolah-olah melihatnya. Dan bila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatnya. Ini ihsan. Jadi ihsan itu bukan sekedar perbuatan baik. Sekedar baik itu ya khair gitu ya, thayyib. Ihsan itu berbuat baik dengan kesadaran Allah melihat. Makanya ihsan ini kaitannya dengan ikhlas erat sekali gitu. Nah, Allah melihat, jadi yang dicari ridha Allahnya. Jibril alaihissalam berkata lagi, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi SAW menjawab, yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi aku akan terangkan tanda-tandanya, yaitu jika seorang budak telah melahirkan tuannya. Ini banyak tafsirannya, saya nggak bahas ini. Jika para pengembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung selama 5 masa, yang tidak diketahui selamanya kecuali oleh Allah. Kemudian Nabi SAW membaca, sesungguhnya hanya pada Allah pengampunan tentang hari kiamat. Ini surat Luqman ayat 4. Setelah itu Jibril alaihissalam pergi, kemudian Nabi SAW berkata, hadapkan dia ke sini. Tetapi para sahabat tidak melihat sesuatu pun. Maka Nabi bersabda, dia adalah malaikat Jibril datang kepada manusia untuk mengajarkan agama mereka. Hadisnya panjang, tapi intinya tadi ihsan yang kita bahas itu adalah berbuat dengan kesadaran Allah sedang melihat. Itulah 5 istilah. Oh, satu lagi, sabar. Menurut Al-Quran ada 3 jenis sabar. Ini pemahaman saya ya. Pemahaman saya berdasarkan ayat Al-Quran. 1, sabar menaati Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sabar ketika mengalami musibah.
Yang ketiga, sabar menanti hasil. Mana ayatnya? Ini dia. Sabar dalam menaati Allah dan Rasul. Surat Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahu fisabilillah wa ma dha'ufu wa ma istakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi oleh Ribbiyun, pengikut setia yang bertakwa yang banyak. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpa mereka, tidak patah semangat dan tidak menyerah. Dan Allah menyintai orang-orang yang sabar. Ciri sabar jenis ini adalah, menurut ayat tadi itu, tidak lemah karena berbagai musibah, tidak patah semangat, dan pantang menyerah. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri, ya, meninggalkan maksiat, itu nggak pernah lemah. Tidak ada istilah tidak bisa, yang ada istilah belum bisa. Itu kita ketika mau memberantas kemaksiatan, kita lihat kitanya sedikit, itu tidak patah semangat dan tidak menyerah. Berusaha terus mencari cara. Itu sabar. Jadi sabar itu bukan diam pasrah nggak berbuat apa-apa, bukan. Sabar dalam diri sini justru aktif. Yang kedua, sabar ketika mengalami musibah. Surat Al-Baqarah ayat 155 156. Ini mungkin sering kita dengar, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa jadi dua kali ayatnya ini, ya? Enggak apalah. Qala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi koreksi. Artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya kembali. Sabar jenis kedua ini menunjukkan sikap menyadari bahwa semua adalah milik Allah, menyadari bahwa semua akan kembali kepada Allah, tidak ada yang menyangkut di hati berlama-lama. Makanya kalau orang kena musibah, ada yang meninggal, maksimal sedihnya itu 3 hari. Takziah itu hanya 3 hari aja, dikubur itu 3 hari. Setelah itu ya sesekali sedih, merasa kehilangan, itu tidak apa-apa. Tapi sadar memang sudah kembali kepada Allah, apalagi barang-barang yang lain, ya. Ketiga, sabar menanti hasil. Surah Al-Kahfi ayat 67-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa sabiru ala ma lam tuhit bi qabra. Dan Khidir berkata, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan sabar atas sesuatu padahal engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Dua ayat di atas sampai dengan ayat 77, maksud saya itu dari 67 sampai 77,
Itu cerita tentang ketidaksabaran Nabi Musa alaihissalam untuk tidak bertanya tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang telah diberi ilmu dari sisinya. Sebagian orang mengatakan beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Makanya dalam terjemahan itu Gunung Khidir gitu. Saya percaya saja gitu. Nggak ngerti belum ketemu dalil yang menjelaskan tentang itu. Jadi ketika Nabi Musa minta ikut sama Nabi Khidir untuk bisa diajarkan ilmu-ilmunya, Nabi Khidir bilang, kamu nggak akan sabar, kamu nggak punya ilmunya. Lakukan sesuatu di komen, lakukan sesuatu lagi di komen, gitu. Dibilang kamu nggak sabar, bener kan? Gitu. Jadi sabar yang jenis ketiga ini adalah tidak ingin segera memperoleh hasil gitu. Jadi kalau sabar ya terus saja berbuat. Nabi Musa tuh nggak sabar, pengen segera tahu, padahal kamu jangan nanya dulu sebelum dikasih tahu, nanti dikasih tahu tapi nggak sabar. Itu artinya ingin segera mendapat hasil. Sedangkan sabar jenis ini nggak ingin segera memperoleh hasil, bekerja aja terus. Gitu. Yakin bahwa pada waktunya nanti pasti akan mendapatkan hasil yang dijanjikan atau hasil yang diperkirakan, gitu ya. Sadar bahwa kita tidak cukup pengetahuan untuk memahami kenapa belum ada hasil yang sesuai harapan. Inilah 3 jenis sabar. Jadi, sabar itu bukan sekedar tidak marah. Kalau tidak marah itu menahan marah, bukan sabar ya. Ayatnya lain lagi itu. Jadi dari 3 jenis sabar ini nggak ada kaitannya dengan menahan marah. Sabar dalam arti kerja terus untuk mentaati Allah, meningkatkan kualitas di mata Allah. Sabar ketika ada yang luput dari kita, ketika kena musibah. Sabar di dalam berbuat terus sampai hasilnya itu dapat. Oke. Kita lanjut ayat-ayat Al-Quran tentang jihad di jalan Allah. Surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang berjihad pada kami, sungguh akan kami tunjukkan jalan kami, dan sungguhnya Allah sungguh bersama orang yang berbuat ihsan. Saya ulang lagi ya. Walladzi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Innallaha ma'al muhsinin. Orang berjihad pada kami, fina. Ada yang mencuruk mencari keridhaan kami. Kalau sudah pada kami bukan sekedar mencari keridhaan, caranya pun sama, sesuai dengan kehendak Allah. Di surat 29 ayat 69 ini Allah memberitahukan bahwa orang-orang berjihad padanya akan ditunjukkan jalan-jalan. Jadi kalau kita bekerja keras bersungguh-sungguh itu pada Allah, artinya di jalan yang benar dengan mengharap ridha Allah, untuk meningkatkan kualitas hidup kita kah, untuk memperbaiki kondisi lingkungan kita kah. Pokoknya semua perbuatan-perbuatan yang dianjurkan dari Allah kita jalankan, nanti Allah tunjukkan harus ngapain lagi, harus ngapain lagi, harus ngapain lagi. Jadi nggak usah pikir dulu, ini caranya gimana. Lakukan saja yang bisa kita lakukan, tapi kita berada di jalan Allah itu. Nanti Allah tunjukkan harus ngapain lagi, harus ngapain. Jadi bila kita ingin selalu berada di jalan Allah, maka berjalanlah padanya. Jadi jalan Allah tuh semua yang halal pun jalan Allah, tapi kaitannya dengan persoalan yang sedang kita selesaikan, itu nanti Allah tunjukkan. Ayat ini ditutup dengan pernyataan Allah menyukai atau menyintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi ketika jihad itu dengan kesadaran kita sedang dilihat oleh Allah. Berarti antara jihad yang dimaksud dengan dalam ayat ini dengan ihsan adalah 2 hal yang tidak dipisahkan. Artinya berjihad padanya
itu adalah dengan kesadaran Allah melihat. Harus ihsan, kalau nggak ihsan nggak dihitung sebagai jihad padanya. Ya. Fina gitu ya. Sekali lagi saya ulangi, yang dimaksud dengan berjihad padanya bukan sekedar mencari ridha Allah, tetapi juga actionnya itu mengikuti ajaran Allah, tidak keluar dari ajaran itu. Jadi kaitannya dengan yang pertama tadi itu ya, sebab berbuat, tuntunan berbuat, dan tujuan berbuat. Yang kedua, surat Ali Imran ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Di surat 3 ayat 142 ini Allah memberitahukan bahwa syarat seorang bisa masuk surga adalah dia jihad dan sabar. Dannya di sini bukan dan urutan, bukan jihad dulu baru sabar. Ada yang istilahkan tuh wawnya tuh wa'atof gitu, saling ya. Baru disebut jihad di jalan Allah itu kalau dia sabar, baru disebut jihad sabar kalau dia jihad gitu. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Hanya pada Engkau kami mengabdi dan hanya pada Engkau kami mohon pertolongan. Bukti dia mengabdi, minta tolongnya hanya sama Allah. Bukti dia minta tolong sama Allah, dia mengabdi hanya pada Allah. Wa'atof, bukan watartif gitu, bukan urutan-urutan. Sabarnya bagaimana? Yang 3 tadi itu. Dan kondisinya. Kita kerja kerasnya itu dalam konteks apa? Apakah sabar menaati Allah? Apakah sabar kena musibah? Apakah sabar menanti hasil? Yang ketiga, surah Al-Saf 61 ayat 10-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Wa ukhratibunha nasrullah fa qarib wa basyiril mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perdagangan atau perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian bila kalian mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang di bagian bawahnya mengalir sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi karunia lain yang kalian sukai, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira pada orang yang beriman. Saya menerjemahkan tahtihal anhar itu bukan di bawahnya. Karena pemahaman saya, kalau surga di bawahnya ada sungai, berarti di luar surga. Makanya saya menggunakan istilah di bagian bawahnya. Bagian bawah surga itu. Di surat 61 ayat 10 Allah memberitahukan bahwa berjihad adalah suatu upaya untuk terhindar dari azab yang pedih. Garis bawahi ini. Kalau kita ingin dihindarkan Allah dari azab yang pedih, maka kita harus jihad. Fisabilillah. Jadi kalau kita agak males-malesan, kayak ini nggak kena, pasti kena azab. Makanya nggak boleh males. Allah menggunakan istilah perdagangan. Jarah. Jadi ada jual beli antara kita dengan Allah.
apa yang kita jual. Yang harus kita lakukan dalam perdagangan ini adalah beriman pada Allah. Saya sudah jelaskan ciri-ciri iman itu, ya. Ada 15 ciri iman, ya. Semua sudah saya jelaskan. Yang kita lihat, sudah ada cirinya semua atau tidak. Kalau belum ada, berarti kita belum beriman menurut Allah. Silakan lihat video-video saya yang sebelumnya, ya. Beriman pada Rasulnya, jihad dengan harta dan diri, itu yang harus kita lakukan. Jadi berbisnis dengan Allah itu beriman pada Allah, beriman pada Rasul, jihad dengan harta dan diri, menggunakan diri. Bayaran yang kita terima dari Allah adalah diampuni semua dosa kita tanpa kecuali. Dua hari yang lalu tuh saya baca hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang bertekad mati syahid dan berdoa kepada Allah agar mati syahid, maka dia dihitung mati syahid walaupun matinya di atas tempat tidur. Jadi saya anjurkan kita berdoa begitu. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bagian bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat yang baik di surga ada. Ini bayarannya. Yang ketiga, pertolongan Allah di dunia ini dan kemenangan yang dekat. Jadi kenapa kita tidak ditolong Allah? Ya kemungkinan salah satu di antara tiga itu nggak ada. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, jihad dengan harta itu nggak ada. Atau tiga-tiganya nggak ada, atau dua nggak ada. Makanya Allah belum nolong. Jadi supaya Allah tolong, tiga-tiga yang ada pada diri kita. Dari ayat-ayat tentang jihad yang dikemukakan di atas, yaitu surat 29, 69, surat 3 ayat 142, surat 61 sampai 10 sampai ayat 10 sampai 13, bisa kita ketahui bahwa jihad yang dikehendaki Allah adalah jihad padanya. Jihad adanya, agar ditunjukkan jalan-jalan. Bukan pada yang lainnya. Dan harus ihsan. Jihad harus disertai dengan sabar. Jihad harus dengan harta dan diri. Harta dulu baru diri. Ketika bicara tentang infak, saya sudah jelaskan kenapa orang itu sulit mengeluarkan hartanya. Ada jelasannya. Berikutnya, aktivitas apa saja yang masuk dalam hitungan jihad. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Semua yang dilakukan dengan mengerahkan kemampuan, kesempatan, pengetahuan, sarana dan fasilitas 100% adalah jihad. Saya berbicara jihad, belum bisa dilihat atau bisa diketahui. Ada dua jenis jihad, yaitu jihad di jalan Allah, fisabilillah, dan jihad bukan di jalan Allah, tapi fisabilillah. Kurang I ini ya, fisabilillah. Yang membedakannya adalah niat dan caranya. Niatnya karena Allah dan mengharap ridha Allah, dan caranya mengikuti ajaran Allah adalah jihad fisabilillah. Yang tadi itu ya, sebab berbuat, tuntunan berbuat, tujuan berbuat. Niatnya karena Allah dan mengharap ridha Allah. Artinya sebab dan tujuannya benar, tapi caranya tidak mengikuti ajaran Allah. Tuntunan berbuatnya enggak gitu. Ini jihad fisabilillah. Atau niatnya bukan karena Allah dan tidak mengharap Allah. Sebab berbuat dan tujuan berbuatnya bukan Allah. Tapi
caranya, tuntunan berbuatnya mengikuti Allah. Ini juga adalah jihad fisabilillah. Yang ketiga, yang keempat ya, niatnya bukan karena Allah dan tidak mengharap dari Allah. Caranya pun tidak mengikuti Allah. Ini sebab berbuatnya bukan Allah, tujuan berbuatnya bukan Allah, tuntunan berbuatnya bukan Allah. Tiga-tiganya enggak gitu ya. Ini juga jihad fisabilillah. Jadi jihad fisabilillah itu dengan fisabilillah tinggal kita lihat yang ketiga-tiganya tadi. Sebab berbuat, tuntunan berbuat, tujuan berbuat. Kalau salah satu di antara tiga itu enggak, Allah, bukan Allah, maka bukan jihad fisabilillah. Nah, itu yang harus kita tinjau ke diri kita masing-masing. Perang termasuk jihad, tapi tidak semua jihad adalah perang. Saya perlu menjelaskan ini karena orang kesannya kalau jihad itu mesti perang. Nah, kalau kondisinya tidak menuntut kita untuk perang, ya nggak perang. Tapi tetap menegakkan kebenaran, menjalankan kebenaran, mentaati Allah, mengubah kondisi menjadi lebih baik, berbeda ukuran Allah. Kondisi diri, keluarga, lingkungan, itu jihad. Itu adalah ladang-ladang jihad. Dari lainnya. Ini bonus nih, tambahan. Semua yang kita lakukan untuk kebaikan diri kita akan mendapat imbalan dari Allah. Pertama di surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Dan segala kebaikan yang kalian kerjakan untuk kebaikan kalian akan mendapatkan imbalan insya Allah. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Yang kedua di surat Al-Muzammil surat 73 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalata wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasanah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairu wa a'zamu. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian, niscaya kalian akan peroleh imbalan dari Allah. Itulah imbalan yang baik dan besar. Saya tidak menggunakan istilah pahala untuk menerjemahkan ajrun. Ajran. Karena pahala itu saya nggak ngerti gimana. Kalau imbalan kita tahu bentuk imbalannya terserah Allah. Oke. Dua ayat ini menunjukkan bahwa, memberitahukan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan untuk kebaikan kita, kebaikan dalam arti sebenarnya ya, bukan kebaikan enak gitu, bukan kebaikan menyenangkan kita, bukan itu. Itu Allah memberikan imbalan. Kita jaga kesehatan kita tambah ilmu kita, kemudian kita perluas pergaulan kita, pokoknya membuat hidup kita menjadi lebih baik lah. Itu Allah beri imbalan. Subhihah. Ini bonus yang kedua. Barang siapa yang jihad fisabilillah adalah jihad untuk kepentingan sendiri. Surah Al-Ankabut ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjihad, sesungguhnya dia berjihad dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya yang merupakan sesuatu dari seluruh alam. Jadi kalau kita berjihad fisabilillah itu kayaknya menolong Allah, sebetulnya kita nolong diri sendiri. Makanya orang yang berjihad itu dia memperoleh hasil yang membuat hidup dia menjadi lebih baik. Ini bukan untuk kepentingan orang lain.
Ya, saya kira itu semua yang saya sampaikan. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita. Jadi jihad itu fisabilillah ya, dilihat dari 3 hal: sebab berbuat, tuntunan berbuat, dan tujuan berbuat. Jihad itu adalah kerja keras dengan mengerahkan 100%. 4 hal tadi: kemampuan, kesempatan, pengetahuan, serangan cerdas. Itu saja bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau yang benar itu datang dari Allah, kalau yang salah itu dari saya. Kalau Anda menganggap ini, Anda suka ini, silahkan di like. Kalau Anda ingin mengikuti terus pengajian dari saya, silahkan di subscribe. Dan kalau Anda menganggap ini baik untuk diketahui orang lain, silahkan di share. Yang cukupkan sekian, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.